Pada hari ini saya bersama dengan seorang ibu yang akan menceritakan dan menyaksikan tentang kehidupan beliau, bagaimana perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saat ini hadir bersama kita semua Ibu Rianti. Selamat sore Ibu Rianti. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Saat ini saya akan menanyakan beberapa hal yang menjadi pengalaman kehidupan Ibu Murianti selama menjalani kehidupan. Sampai umur berapa Bu sekarang Bu? 63 aja. 63. 63 Jalan 63. Jalan 63 tahun dan bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bu, sudah siap Bu menyaksikan untuk menjadi kesaksian bagi teman-teman yang ada di rumah? Udah Bu, siap. Pertanyaan pertama, kapan Ibu menjadi Kristen? Atau bisa menceritakan latar belakang keluarga? Pertama-tama saya mengucapkan salam buat semuanya. Terima kasih atas waktu untuk kami boleh bercerita. Saya dilahirkan dan dibesarkan bukan dari agama apapun, alias tidak punya kepercayaan. Dan saya SD itu saya lupa tahun berapa, kelas berapa. Saya pernah jadi Muslim karena waktu kita cerita bersama teman-teman saya takut, katanya kalau nggak sholat itu masuk neraka, harus nyeberangi jembatan 7 rambut di belah 7. Saya takut, jadi makanya saya ikut Muslim. Tapi di dalam saya ikut Muslim gak ada tantangan apapun. Jadi keluarga memang waktu itu keluarga orang tua saya gak punya agama, jadi ya terserah aja. Jadi saya ikut. Saya waktu itu juga walaupun masih SD, saya rajin mengaji setiap maghrib itu diajari ngaji di tempat saya sholat itu. Terus kadang diajak pengajian kemana saya ikut. Terus saya pernah juga jalanin untuk ngaji di depan orang punya hajat. Ya itu memang juga nggak lama sih, maksudnya saya lupa ya karena masih kecil, sekarang udah tua daya ingatnya kurang ini. Itu Bu saya alami waktu awal-awalnya sebelum saya jadi Kristen, jadi Muslim dulu. Selama jadi Muslim itu kira-kira berapa tahun? Atau sampai kelas berapa, sampai umur berapa? Makanya itu tadi saya udah utarakan, saya lupa, kalau nggak salah itu nggak nyampe lulus SD itu kayaknya. Nyampe lulus SD. Tapi setelah itu kapan percaya sama Tuhan Yesus? Saya sih percayanya saya juga lupa, cuman waktu itu saya diajak kakak saya, karena kakak saya yang mendahului untuk menjadi anak Tuhan Yesus itu, ya diajak ke gereja, ikut aja. Jadi ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja, tantangan juga nggak ada, semuanya berjalan dengan lancar gitu. Ikut Muslim, ikut teman-teman karena takut masuk neraka. Terus ikut Kristen, awalnya ikut-ikutan ya Bu ya? Ya diajak, ikut aja. Diajak, ikut aja, yang belum ngerti dan ke gereja ya ke gereja. Baca Alkitab? Enggak, di gereja aja. Jadi ke gereja aja. Oke. Kemudian waktu dibaptis, ingat nggak Bu tahun berapa? Kalau nggak salah 14 April 74 Di Colomadu. gereja baptis Colomadu. Colomadu Bapak Pendeta Suwanto. Berarti dibaptis di sana juga ya? Iya. Oke. Berarti setelah itu yang Ibu rasakan, perubahan yang Ibu rasakan, misalnya kan tadi kan ikut-ikutan ke gereja, terus setelah dibaptis ada perubahan nggak dalam diri Ibu? Misalnya jadi rajin ke gereja, atau misalnya baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Ya saya sih jujur aja, menjadi orang Kristen itu Alkitab seminggu sekali waktu di gereja. Pas hari Minggu? Udah pulang ya tutup. Jadi ya hanya ke gereja, setelah minggu ikut, dalam kelas itu ikut. Cuman di rumah juga nggak pernah baca Alkitab. Ya itu, jadi hanya ya ikut-ikut aja. Setelah baptis juga masih ikut-ikut aja ya? Setelah baptis itu saya itu selama saya masih sekolah.
berarti kalau 74 berarti umur berapa Bu? Masih kelas 3 ya, bukan 23 tadi. SMP kelas 3. Saya kan 77 keluar dari SMA udah lulus gitu, kelas berapa nggak tahu umur berapa. Terus selanjutnya setelah itu perjalanan ibu jadi Kristen yang ikut-ikutan saja. Alkitab nganggur lah ya di rumah. Seminggu sekali waktu di gereja aja. Bukanya seminggu sekali. Setelah itu ibu menikah. Belum, kita kan masih merantau ke Jakarta, lagi bekerja. Jadi masih perjalanan. gadis merantau di Jakarta kerja, merantau kemana-mana ya? Ya pertama di Jakarta aja, terus sekarang yang diikutin pada pindah ke Surabaya ke Depok nggak ada yang diikutin. Saya mungkin kerja sekitar setahun kali karena badannya kurus, ada yang kurus udah pulang. Setelah pulang yang dilakuin apa? Pulang ya nganggur, ya hanya ke gereja aja, dia masih gereja-gereja aja. Tapi ke pelayanan enggak? Belum. Enggak ikut apa-apa. Jadi juga gereja cuma seminggu sekali ya, di minggu ibadah. Iya. Jadi ya itu dari gereja itu hanya gereja aja, ya kita udah pasif aja. Setelah itu menikah tahun 86. menikah tahun 1986. di aduh gimana ya? Di Solo. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua Bu. Kayaknya tadi banyak pertanyaan dari sini. Apa tantangan dan masalah terbesar dalam keluarga ketika ibu, misalnya kan ini ketika ibu masih muda, kalau pas ada tantangan, ada yang disambatin, kalau pas saja disambatin, misalnya orang tua, cerita ke orang tua. Tapi ketika berkeluarga, punya suami, punya anak, pasti ada masalah tersendiri. Ada sih yang diceritain orang tua gitu, tapi ada nggak masalah yang paling terberat, paling besar buat ibu selama berkeluarga, setelah berkeluarga? Ada nggak? Kalau saya akan menyampaikan, waktu saya dari jadi orang Kristen selama saya belum bekerja, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada tantangan. Nggak ada, semua berjalan lancar. Dan ya itu orang tua juga menjadi Kristen setelah saya juga udah bekerja. Jadi memang lama. Jadi orang tua percaya sama Tuhan Yesus setelah diajak sama anak-anaknya. Iya. Akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Iya semua. Jadi udah dibaptis juga semua. Jadi semua keluarga, cuman di keluarga saya itu ada 3 agama, Katolik, Jawa, Baptis. Yang masih ada Jawa ya? GKJ Jawa. Itu jadi nggak semua bagus, ada 3. Yang Katolik itu 3, yang Jawa itu 1, yang Baptis 3. Yang bagus itu yang cewek-cewek semua. Yang cowok. Dan semua berjemaat di Colomadu ya, di Baptis Colomadu. Enggak, kalau kakak saya kurang, yang di Katolik itu saya kurang tahu di mana gerejanya. Kalau yang cewek di Colomadu. Terus tantangan terberat atau terbesar ketika punya keluarga apa? Atau memang nggak ada tantangan? Nggak ada masalah? Setelah kan sebelum tadi mulus, nggak ada masalah. Setelah berkeluarga pasti ada tantangan kan? Sebagai misalnya ibu atau sebagai istri pasti ada tantangan kan Bu? Apa yang menurut ibu terberat sampai ibu harus, aduh Tuhan aku nggak kuat misalnya gitu. Untuk di dalam setelah saya berkeluarga itu sebetulnya tantangan nggak ada yang berat karena sudah saya jalani. Dan memang aku waktu belum keluarga itu kan karena saya sudah dibekali ikut sekolah di LBMI Lembaga Pelayanan Masyarakat itu, dan juga dibully latihan pusat inilah hidup itu. Jadi paling tidak saya udah agak banyak semua jalan dengan lancar ya. Makanya waktu saya setelah berkeluarga ya nggak ada tantangan juga sih, tantangan cuma kecil masih bisa saya selesaikan. Ya mungkin saya juga nggak sadar cara penyelesaian itu karena
ikut campur tangan Tuhan, tapi karena saya kurang intim, kurang dekat, ya udah jalan-jalan aja. Jadi. Nah, selanjutnya kalau misalnya tantangan di pekerjaan atau rohani atau anak-anak apa Bu? Ada nggak? Tapi aku mau ulang lagi ya Bu ya kayaknya. Saya waktu ikut pelayanan Cipuli itu tadi, saya pernah dipercaya di rumah sakit menjadi koordinator rohania Di rumah sakit Pantiwaluyo Solo. Karena saya itu masih muda, pengalaman yang belum banyak, saya nggak bisa mimpin, ibaratnya nggak bisa ini. Kan harus mengatur jadwal ibadah setiap pagi Senin, harus menghubungin yang petugas-petugas itu. Karena saya merasa masih muda dan mungkin orang kampung kali ya, terlalu minder gitu loh, nggak berani. Saya kan orangnya pemalu loh, nggak kayak sekarang banyak bicara. Jadi memang saya pernah juga dijadikan koordinator rumah sakit itu, pernah jadi ketua pasca itu. Enggak, maksudnya pengalaman saya di situ. Setelah ikut itu tadi saya dipilih jadi koordinator, ya tantangan saya setelah jadi koordinator itu ya sebenarnya berat, bingung apa yang harus saya lakukan gitu loh. Soalnya kan waktu saya ikut sekolah itu kan tugasnya itu penginjilan, bukan kunjungan, jadi penginjilan hari jiwa. Kalau sekarang orang muda sekarang kan nggak mencari jiwa mengenal, dulu mengenal kan. Jadi setiap minggu itu saya hampir tidak mau pernah diajak teman-teman mungkin untuk piknik gitu ya, saya nggak mau. Saya nggak mau, aku nggak bisa kalau minggu. Soalnya kalau minggu aku selalu pelayanan hampir di kampung mana, di kampung itu tantangan juga berat, pernah menghadapi kayak dukun ditolak gitu. Tapi kan waktu itu saya berdua dulu, jadi yang satu nyampein itu, yang satu berdoa. Ya tantangannya yang ada, cuman nggak begitu berat sekali. Terus udah izin ke tempat saya untuk pengabaran Injil di daerah situ, karena nggak ada yang suka, saya dilaporin. Akhirnya dari lurah manggil untuk tidak melanjutkan, ya ikut aja, nggak ngikutin maksudnya nggak ngeyel loh, tetap ikutin apa yang jadi perintah. Jadi udah Jalannya aja. Jalan, nggak, maksudnya nggak jalan untuk praktek lagi ya. Jadi untuk keluar kampung saya itu, waktu itu saya datengin orang tuh mau berdoa dulu, cuman ya itu dari tekan Tuhan Yesus. Jadi nggak kayaknya main sambil cerita, nggak, mana justru langsung itu ngobrol gitu ya, ngobrol tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau zaman dulu tantangannya sama nggak Bu kayak sekarang? Kan misalnya nih sekarang misalnya tantangannya, misalnya kita nyampein Injil ke orang, terus orang itu bisa, kadang ada yang bisa dipenjara atau misalnya ada penganiayaan. Kalau zaman dulu sama kayak gitu nggak sih Bu? Atau masih bebas? Hanya ditolak aja. Penolakan tapi tolaknya ada sopan kekerasan gitu. Maaf karena enggak di gitu. kampung, karena di kampung ya penolakannya ya sopan gitu loh, nggak terlalu ini. Tapi pernah dengar nggak misalnya teman-teman ada penolakannya dengan kekerasan gitu, pernah nggak Bu kalau zaman? Saya alami angkatan waktu pelayanan penginjilan itu memang nggak ada, cuma nggak boleh dilanjutkan gitu aja. Itu kan ada kiriman dari mahasiswa Jakarta itu di ke kampung-kampung itu, tempat saya tempat tinggal. Jadi saya ikut-ikutan juga sih. Terus akhirnya saya ikut sekolah itu juga agak lama, ikut di LPM itu. Jadi sering ikut KKR ke sana kemari, bahwa seangkatan saya itu juga ada yang tua. Jadi jalan-jalannya PI lah ya. Jadi makanya judul itu Pusat Pelayanan Inilah Hidup. Jadi prakteknya penginjilan, bukan kunjungan. Jadi ada orang mau dikenali, ngobrol nanti masuk ke itu. Kalau sekarang kan beda, caranya kan kita harus cari yang manis. Iya. Karena sekarang tantangannya lebih berat juga. Selanjutnya kita maju sekarang di zaman ibu sekarang ya Bu ya.
saat ini apakah Ibu Wur punya pelayanan khusus? Kalau punya, melayani apa? Kalau pelayanan khusus sih enggak, cuman saya bersyukur bahwa saya selama sudah tua ini Tuhan beri kesempatan saya ya. Ini gimana ya ngomongnya, saya bingung. Saya diterjunkan menjadi pengurus gereja itu di saat tua ini justru dengan tenaga yang sudah ibaratnya nggak kayak dulu masa lagi ya. Saya itu bersyukur banget aku dipercaya di gereja masuk perancang walaupun hanya bagian kecil ya. Tapi saya bersyukur untuk Tuhan memperhatikan aku itu loh. Dan anak-anakku juga Tuhan pakai untuk melayani dia semua. Jadi anak saya 4, saya bawa ke dalam Tuhan Yesus semua dari kecil, dari lahir. Cuma keempat anak saya ini waktu lahir nggak saya serahin ke gereja karena ya suami nggak ada itu tadi, maksudnya nggak didampingi suami, saya kurang gimana gitu ya. Jadi itu kalau khusus nggak ada, cuma ada itu tadi Pelayanan di gereja ya. Pelayanan di gereja. Tapi ketika Ibu dapat pelayanan, misalnya nih, Wur melayani di gereja di bagian ini, Ibu ada beban atau misalnya atau sukacita terus minta tolong Tuhan hikmat gimana gitu, atau ada trik khususnya nggak ketika Ibu dapat pelayanan dari gereja atau dari Tuhan? Ya memang saya nggak banyak pelayanan ya Bu ya, tapi keintiman saya dengan Tuhan itu belum begitu melekat ya. Ya kadang-kadang aduh bisa enggak ya Pak, tapi kadang-kadang memang nggak melibatkan Tuhan dulu. Karena saya kurang intim, kurang dekat sama dia, jadi kan ya itu tadi, karena saya diserahin ya, saya jalan, saya coba, tapi nanti saya dibantu. Aku selalu bilang, saya jangan dijadikan kepala, aku itu ibaratnya kalau jadian itu apa, pembantu sama sini saya ikutin. Saya menurut aja tuh kalau jadi kepala, jujur saya secara ilmu sekolah memang saya bodoh. Tapi setelah mikir-mikir saya terjun di ini itu ada yang lebih, saya juga kurang merasa, cuma saya merasa agak dekat aja loh. Jadi ya memang belum lama sekali sih ya untuk saya intim dengan Tuhan itu. Jadi kalau Ibu ditawarin pelayanan, oke, siap, tapi mau menjalani, tetap dijalani, tapi minta tolong sama yang lain gitu ya. Maksudnya ya, yang harus ibaratnya disuruh-suruh gitu loh. Kalau suruh pikir sendiri, udah tua itu ini tuh otaknya tuh ini nggak nyampe atau apa gitu loh. Tapi saya punya pengalaman setelah jadi pengurus itu memang saya merasakan ya bahwa hidup di dalam gereja itu nggak begitu gampang. Banyak tantangan. Tantangannya apa? Contoh salah satu Bu. Sekarang umpama waktu saya jadi sesi konsumsi ya, saya kan tahu kalau ada itu kan berarti tinggal makan ya. Ternyata di dalamnya itu banyak kebutuhan juga. Nah jadi setelah saya terjun itu saya tahu apa yang dibutuhkan di sini dan apa yang harus saya kerjakan, baru timbul. Jadi waktu itu ya di gereja ada pesta aja gitu, tahunya nggak apa, tapi setelah terjun ke dalamnya kita tahu. Bagaimana juga saya merasakan seorang gembala dan ibu gembala itu melayani jemaat, saya merasakan. Kalau dulu aku kan enak-enak aja gitu loh. Maksudnya ya enak aja, jalan aja gitu, tapi setelah saya merasakan terjun bahwa sesuatu pelayanan yang dari Tuhan berikan pada kita itu tidak memandang. Jadi semua walaupun gembala, ibu gembala, jemaat, orang pintar, orang bodoh, semua tugas sama. Melayani Tuhan. Dan Tuhan pakai semua orang. Iya, jadi kan nggak pilih-pilih tuh ya. Jadi yang penting di situ Tuhan senangnya, yang penting kamu mau menjalankan, bukan karena kepandaian kamu, bukan karena perkasaan kamu, tapi kamu disuruh. Kamu siap enggak? Kita siap enggak?
Maksudnya mau jalan Iya, aja. mau dan siap. Udah kalau kamu ini jalan gitu aja. Jadi memang aku ingat itu waktu saya ya mungkin dari khotbah atau dari apa itu kan bahwa Tuhan menunjuk orang untuk berkembang tumbuhnya gereja itu kan bukan tugasnya pendeta aja. Jadi jemaat pun, anak kecil pun dipakai yang mau menjalankan, bukan hanya mau tapi nggak menjalankan, mau dan mempraktekkan gitu. Iya. Karena kan kita memang satu tubuh Kristus. Dan memang kalau sekarang saya usahakan kalau kita berkembang berita Tuhan jangan hanya diterima aja, kita praktekkan. Soalnya dengan praktek itu Tuhan melihat apa yang kita lakukan itu lebih senang, nanti kita sering ibaratnya ngobrol sama Tuhan, terus Tuhan terus nyuruh apa lagi, kita ngobrol lagi, jadi agak peka sedikit deh ibaratnya. Kalau dulu kepekaan memang kurang. Kan memang kayak gitu Bu, maksudnya kadang Tuhan juga pengen kita tuh ngobrol sama dia gitu. Kadang kalau misalnya kita sendiri dicuekin juga kadang kita nggak mau kan, sama dengan Tuhan juga pengennya kita ngajak ngobrol terus. Tapi suka cita kan Bu kalau kita itu dikasih. Seneng. Makanya setelah saya udah terjun ibaratnya ya dikatakan 100% atau belum, saya kurang bisa menilai, mungkin yang bisa menilai orang lain atau bahkan Tuhan sendiri. Saya jadi sukacita, jadi tidak apa-apa kita serahin Tuhan. Seandainya saya juga pengen begini, anakku minta begini, bilang Tuhan dulu, bilang Tuhan, tanya Tuhan. Ya walaupun saya juga mungkin kurang ini ya, tapi dengan kebiasaan itu orang tua kalau kita dengan anak suka juga ya, karena kita hidup itu segambar dengan Allah dan Tuhan Yesus, makanya kita mesti teladan dia. Tuhan juga lebih suka kalau kita lebih dekat sama dia. Apa-apakah kita ceritakan, di mana Tuhan, saya ini begitu. Walaupun masalah kecil juga kita orang namanya, kalau orang tua pasti senang gitu diceritain anaknya walaupun masalah kecil, sama juga Tuhan juga kayak gitu. Tapi menarik sih tadi yang Ibu bilang ketika dikasih tanggung jawab melayani, pas masuk baru ada ternyata kurang ini, lebih perhatian lagi dengan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan sama Ibu. Nah itu yang menarik gitu. Mungkin awal-awal mungkin rasanya udahlah jalanin dulu, tapi setelah masuk, setelah terjun, ternyata butuh ini, ternyata butuh itu, jadi kitanya jadi lebih punya hati lagi ya Bu ya, untuk bisa melayani gitu. Oke. Selanjutnya apa yang menjadi titik balik Ibu Wur untuk meyakini semakin mantap melayani Tuhan? Ya itu tadi saya di Tuhan udah saya ambil sedikit. Saya udah tua, Tuhan pakai saya. Kebanyakan orang tua itu kan memang malas ada Bu dalam itu. Semua orang pasti ada. Cuma saya yang luar biasa itu, saya masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Kita bisa ya doa sama-sama, kita juga belajar. Bahkan firman Tuhan pun, walaupun saya belum bisa dihitung berapa kali setahun lulus itu belum ada banyak. Cuman ketekunan saya itu udah mulai saya lakukan untuk sebelum aktivitas kita persiapan untuk aktivitas itu tadi, kita ya ibaratnya deketin Tuhan, bicara sama Tuhan dulu, baca firman, berdoa dan menjalankan apa-apa. Setelah selesai kita jalan untuk aktivitas. Ya aktivitas yang kita kerjakan sepanjang hari itu semua karena tuntunan Tuhan diberkati. Dan berkat itu kan nggak mesti berupa makanan dan uang ya. Secara fisik ya Bu. Jadi kan bisa keselamatan, perlindungan, kesehatan dan segalanya. Kita masih bisa bangun pagi juga itu berkat ya. Iya, bersyukur. Makanya di situ saya mendapatkan ayat di Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi keperluanmu, apa itu ya saya agak lupa. Yang waktu dalam pelayanan, waktu belum berkeluarga dalam pelayanan, saya
di apa ya Bu ya, kita tunggu. Waktu belum berbaptis saya dibaptis itu dapat dari Yohanes 3 ayat 16. Sarkas itu sampai apa lah itu sampai sekarang. Terus yang waktu dalam perjalanan belajar ini itu di dalam penderitaan itu di dalam Matius 7 ayat 7 mintalah. Setelah saya masuk dalam pelayanan di rumah Tuhan, itu tadi Filipi 4 ayat 19, aku akan memenuhi kebutuhan itu yang menjadi pegangan saya, bahwa Allah kita itu, Yesus itu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Saya percaya itu karena yang lainnya Tuhan itu berikan dengan bonus. Tanpa kita minta, Tuhan minta. Tapi juga kita berdoa bukan untuk diri sendiri atau keluarga. Kita harus perlu mendoakan gereja, bangsa, walaupun bukan kita tepati, kita tetap doakan agar anak-anak Tuhan itu di luar bangsa sana juga mendapatkan kesatuan dari Tuhan, keselamatan, kesatuan itu. Memang di firman Tuhan juga bilang gitu Bu, kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin-pemimpin rohani kita. Jadi nggak egois untuk diri sendiri sama keluarga aja, ataupun hanya gereja aja, tapi semua. Seperti yang saya dengar khotbah di gereja sini, apakah pernah pada mendoakan itu Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, itu kan jarang saya rasa. Kalau saya ingat, memang saya enggak, kadang saya sebutkan, kadang enggak, cuma saya globalkan di Purwon Utara Gading. Saya minta untuk Tuhan curahkan. Tapi kan setelah mendengar cerita ibu nih, dari awal ibu pernah Muslim, terus kemudian jadi Kristen yang ikut-ikutan, yang hanya ke gereja seminggu sekali, Alkitab nganggur di rumah. Terus sekarang ibu bisa lebih dekat sama Tuhan, gitu, maksudnya lebih minta pertolongan, perlindungan daripada Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Dan itu memang harus tugas kita sebagai orang Kristen, bukan yang hanya Kristen KTP ya Bu ya, tapi Kristen yang benar-benar Kristen. Nah, saya melihat 180 derajat perubahan gitu kan. Jadi maksudnya yang dulu ibu seperti ini, sekarang ibu lebih dekat sama Tuhan. Ada nggak perubahan yang ibu rasakan ketika dulu kan pasti rasanya beda sama yang sekarang dirasain sekarang dengan dekat sama Tuhan? Ada nggak dirasain yang istimewa ketika ibu sekarang sudah dekat sama Tuhan? Ada rasa, aduh sekarang hidup aku jadi kayak gini, anak-anakku diberkati, misalnya kayak gitu. Pasti ada istimewanya kan? Istimewa sih memang luar biasa ya Bu ya. Sebetulnya itu saya terima itu mungkin setiap saat, karena saya nggak peka ya Bu ya. Jadi ya jalan-jalan aja. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus selalu ikut campur dalam hidup saya, sehingga kami dan anak-anak kami bisa bersatu ya, ibaratnya dalam pelayanan Tuhan pakai semua itu. Walaupun memang juga anak itu kan kadang-kadang ada kalanya tidak ini, tapi itu wajar. Tapi kita tidak usah dengan kemarahan kita tanggapi, tapi kita doakan anak itu, diserahin supaya dia juga akan bisa melakukan apa yang jadi tanggung jawab dan tugas dia itu dengan diperhatikan. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintah aja, bukan perintah aja, apa yang diperintahkan Tuhan berdasarkan firman-Nya Bu. Memang Yesus itu luar biasa Bu. Dia selalu mengajarkan kita, mari yang berbeban berat datanglah kepadaku. Jadi aku kalau menghadapi hidup dalam kesusahan, aku ingat Tuhan juga, kita serahin. Beda rasanya beda Bu, walaupun kadang belum terwujud, tapi hati merasakan beda. Enteng, jadi nggak terlalu banyak. Kalau waktu itu hanya emosi Bu,
emosi nangis, menggerutu itu makanan Itu saya. menyelesaikan masalah. Ya. Ya nggak sih? Kan kalau misalnya cuma nangis, marah, menggerutu, nggak menyelesaikan masalah gitu Iya, kan? benar itu. Makanya sekarang ya walaupun dengan nangis, tapi nangisnya dari depan Tuhan. Ya lebih pulang ya. Oh, jadi yang dirasa belum kenyataannya, tapi yang dirasa hati. Mungkin kan pengen anak itu begini langsung berubah, enggak, tapi hati kita itu udah berarah pada Tuhan, hati berketenangan, itu ada suatu jawaban. Anak saya tentunya juga dirubah. Iya. Walaupun terkadang jawaban Tuhan nggak sama sesuai kita ya Bu ya. Misalnya kita pengennya A tapi Tuhan jawab B. Tapi terkadang di situ kita lebih merasa sukacita sih. Iya. Kalau kayak gitu. Hanya itu yang merasakan, Bu. Iya, betul. Pertanyaan terakhir Bu. Bu punya ayat Alkitab favorit nggak? Jadi saya utarakan, Bu, ya, di dalam perjalanan saya menjadi orang Kristen, waktu mau dibaptis itu Yohanes 3 ayat 16 itu kan karena jalan dari Tuhan itu Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama ketika benar pertama percaya sama Tuhan Yesus benar-benar ya dibaptis. Kedua terus dalam perjalanan hidup berumah tangga memang banyak saya menderita, tapi di dalam Matius 7 itu kan kita suruh mintalah maka akan diberi, katakanlah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan memang selama itu, Bu, saya bersyukur banget Tuhan ngasih tangan saya itu dipekerjakan untuk apa aja. Jadi akhirnya saya mengulang agak ke belakang sedikit ya. Saya dalam keadaan dengan suami sakit stroke 12 tahun itu, tangan saya dikaryakan Tuhan. Waktu hidup saya keluar dari pekerjaan 24 tahun itu tadi, saya di sana ini, Bu, suka apa, Bu? Bukan teh, payat, masang payat itu sampai kadang nggak tidur karena besok mau dipakai untuk mantenan. Terus saya jualan payet sama anak yang cilik muter pakai sepeda, tapi tangan saya itu selalu dipakai Tuhan, Bu, untuk bisa berkarya. Syukur ya Bu ya. Karena yang saya kerja di payetan itu suami nggak boleh melanjutkan usaha itu, akhirnya saya juga bingung. Akhirnya saya, Bu, kalau aku kasih bicara sama saya jadi pembantu yang udah kerja 24 tahun punya pembantu 2, sekarang jadi pembantu. Dan selama saya nggak jadi pembantu itu, ada di survei dari pemerintah dinas sosial ditanya makan ayamnya tiap berapa hari, nggak pernah makan daging, dapatnya kalau pas musim haji itu kurban. Ya itu saya bersyukur bisa nyambungnya. Saya jadi pembantu itu, anak saya sampai keberatan makan ayam ikan daging itu. Jadi dan makanya anak saya itu dari kecil itu hidupnya itu bisa dikata susah, Bu, karena belajar dengan kesusahan. Makanya sampai waktu saya ikut suami saya itu karena nggak punya duit, air pun tak masak bumbu mau kayak soto, tak bumbu soto nggak ada sayurnya, nggak ada apa-apanya. Kalau ada dapat berkat dari orang lain, dapat mie, dapat telur, mah boleh nggak? Misal nggak boleh. Salah satu itu kan kalau misalnya telur kan 2 orang, kalau sama mie kan bahan satu kan untuk 1 orang. Jadi itu pun juga kalau masak mie itu 2 atau 3 bungkus untuk 6 orang. Tapi ya itu tadi, Bu, karena Tuhan pakai tangan saya ya walaupun banyak gagalnya, tapi ya akhirnya Tuhan
mengistilahkan saya ya, saya ikut bapaknya itu nggak bekerja itu sekolah. Kalau saya mengistilahkan selama berapa tahun itu ya. Dan endingnya ini, setelah saya di Bekasi itu juga karena adik saya untuk menempati rumah yang nggak kepake itu menempati. Saya bersama suami masih bersama berapa tahun dari 12 sampai 16 itu saya hidup masih agak susah. Makanya kalau saya ikut sekolah minggu, apa yang kamu pikir? Selalu aku ditanya seperti itu. Karena ya itu tadi karena beban berat banget. Anak-anak dari kecil itu udah belajar bukan dari kelebihan, dari kekurangan terus. Saya bekerja waktu itu kalau saya jarang bekerja karena nggak punya ongkos. Saya harus bawa anak berapa orang itu harus diongkos, nggak naik angkot. Nggak ada, jadi kalau setelah anak saya bekerja itu ya setelah anak saya pulang saya bekerja. Kalau enggak ya enggak, tergantung ongkos. Itu. Ada lanjutan ayat favoritnya nggak Bu? Hanya 2 atau ada tambahan lagi? Ada 3 itu. Satunya? Yang di itu Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Jadi selebihnya Tuhan akan memberikan bonus sekalipun. Iya. Jadi apa yang kita perlu hari ini, ya udah hari ini udah Tuhan memenuhi, untuk kelebihannya Tuhan akan memberikannya sendiri. Oke Bu, terima kasih untuk kesaksiannya yang terus menguatkan kita semua yang saat ini melihat tayangan ini. Dan saya juga bersyukur, saya juga diberkati oleh kesaksian Bu, bagaimana Bu boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang saat ini juga Bu sudah lebih dekat dengan Tuhan, walaupun di masa tua ya Bu ya, tapi Tuhan nggak melihat umur mau masih muda atau mau sudah tua gitu, Tuhan tetap memakai kita. Dan kita semua yang saat ini melihat tayangan ini, kita terus semangat di dalam Tuhan, kita terus bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Mungkin ada pesan dari Ibu Wur buat kita semua. Ya kalau kita boleh menyampaikan pesan ya, kita sebagai anak Tuhan jangan mudah mutung. Itu marah Bu ya. Mutung itu terus akhirnya ngambek, nggak mau. Ya mungkin kita semua serahkan pada Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu Tuhan kita, Yesus itu adalah harapan kita. Jangan mengandalkan dari sesama kita, walaupun sesama kita nanti dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan ke kita. Tapi yang pertama, kita harus berharap pada Tuhan. Oleh sebab itu firman kita harus terus dengan ini baca Alkitab setiap hari. Itu adalah nafas kita. Kita akan lebih memahami apa maunya Tuhan untuk hidup kita. Sebab kalau kita hanya mendengarkan khotbah dan khotbah, kita kurang. Tapi kita harus sendiri harus bertindak dan menjalankan itu. Banyak teguran, banyak pelajaran yang kita terima dari Tuhan. Semangat semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus jalan ke surga, tidak ada Allah lain. Dan keselamatan hanya pada Dia. Begitu untuk kami boleh menyampaikan untuk seluruhnya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan Margahayu Punya Cerita, dan sampai di sini untuk kesaksian dari Ibu Wur. Sampai jumpa pada Margahayu Punya Cerita